يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وآتنا حكمة. اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Ahibatul kiram, di zaman kita sekarang ini ada satu fenomena yang sangat mengkhawatirkan. Fenomena ini bisa merusak persatuan kesatuan umat Islam dan bisa memberikan kesempatan besar kepada musuh-musuh Islam untuk menghancurkan kita semua dengan sangat-sangat mudah. Fenomena yang saya maksudkan adalah fenomena di mana antar kaum muslimin saat ini begitu mudah saling mengkafirkan. Mudah betul. Itu dari mulutnya itu kalau sudah mengkafirkan orang itu seenaknya. Si fulan kafir, musyrik, sesat, bukan Islam, musuh Islam. Dan yang lebih parahnya lagi kadang-kadang hanya karena faktor-faktor tertentu, kepentingan tertentu, mudah sekali menuduh saudaranya sendiri termasuk aliran sesat aliran sesat ini. Padahal saudaranya itu sebetulnya sama jalannya dengan yang bersangkutan, tapi karena berbeda kepentingan, akhirnya persoalan takfir ini terjadi di mana-mana. Nah, karena itu pada kesempatan pagi ini saya hanya ingin mengingatkan apa yang pernah diingatkan oleh para ulama kita, sebagaimana dituliskan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Siyar A'lamin Nubalanya dan dalam beberapa karyanya. Beliau selalu mengingatkan inna takfir amrun azim wa khatir, bahwa sesungguhnya pengkafiran sesama muslim itu amrun azimun, satu urusan yang sangat besar, wa khatir, dan satu urusan yang sangat berbahaya. Dikatakan bahwa at-takfir amrun azim wa khatir, pengkafiran itu urusan besar dan urusan yang sangat-sangat berbahaya yang tidak boleh sembarangan kita ucapkan. Apalagi Nabi kita pernah mengatakan, kita kala mar'uli akhihi ya kafir. Kalau seorang itu mengatakan kepada saudara muslimnya, hei kafir, maka kata-kata tersebut akan kembali kepada salah satu di antara keduanya. Kalau ucapannya benar, maka kalimat kafir tadi betul kembali kepada orang yang dituduhnya kafir. Tapi kalau tuduhannya tidak benar, maka kata-kata kafir akan kembali kepada dirinya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Nah, oleh karena itu saya ingin ingatkan beberapa kaidah, beberapa saja yang berkaitan dengan takfir. Di antaranya sebagaimana diingatkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Siyar A'lamin Nubala juz ke-15 dari halaman 85 sampai 90, tatkala beliau bercerita tentang Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala wa arda itu pernah mengatakan di akhir umurnya di hadapan para muridnya, beliau katakan, ishadu alayya anni la ukaffiru ahadan min ahlil qiblah. Jadi beliau katakan kepada murid-muridnya, persaksikanlah oleh kamu sekalian, anni sesungguhnya aku la ukaffiru ahadan min ahlil qiblah, tidak mengkafirkan seorang pun daripada ahlil qiblah.
seorang muslim pun yang berbeda mazhab denganku, yang berbeda pemikiran denganku, yang berbeda pendapat denganku, selama dia termasuk ahlul qiblah, aku tidak kafirkan dia. Dan ternyata menariknya, sikap ini juga diambil oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah di masa-masa akhir hidupnya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam Rasailnya itu menyebutkan dengan dalil apa yang terjadi di zaman Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, di mana di zaman Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu muncul satu kelompok yang disepakati oleh para sahabat yang masih hidup ketika itu. Kelompok ini sebagai kelompok Khawarij. Dan para sahabat juga sepakat bahwa kelompok tersebut adalah kelompok yang pernah dikabarkan oleh Nabi dalam hadisnya. Itu kelompok orang-orang yang akhirnya mengamalkan Islam, tapi sesungguhnya dia telah banyak memutarbalikkan daripada ajaran Islam, sehingga mereka mudah mengkafirkan sesama saudara muslimnya, bahkan menghalalkan darah sesama saudara muslimnya. Dan Nabi sendiri yang menyebutkan dalam hadisnya, kalau kalian ketemu kelompok ini, faqtuluhum, bunuh mereka. Dalam riwayat tadi dikatakan faqatiluhum, perangi mereka. Nah, Ibn Taimiyah mengatakan ini firqah Khawarij, kesesatannya binassin. Artinya binassin, kesesatannya dengan dalil nas yang datang dari Nabi Muhammad SAW, wa fi ijma'is sahabat, dan dengan ijma' para sahabat bahwa mereka adalah sesat, telah keluar daripada jalan yang benar. Tapi sungguh pun begitu, tidak satu pun dari sahabat Nabi mengatakan Khawarij kafir, tidak ada. Nah, ini menarik. Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan kalau Khawarij saja yang kedatangan dan kesesatannya binassin minan nabi wa ijma'is sahabah, la ahad minas sahabah yukaffiruhum, bagaimana firqah-firqah yang lain yang umat Islam harus lebih berhati-hati di dalam mengkafirkannya. Nah, bahkan Imam Ali sendiri, perlu kita tahu, Sayyidina Ali ini, Khawarij ini mengkafirkan Ali. Khawarij ini mencaci maki Ali. Khawarij ini menghalalkan darah Ali. Nah, kemudian Sayyidina Ali ditanya oleh para sahabatnya, akufarun hum, apakah mereka itu kafir ya Abul Hasan? Beliau menjawab, hum farru minal kufri, mereka jauh daripada kekafiran. Kemudian ditanya, al-munafiquna hum, kalau mereka bukan kafir, apakah mereka munafik? Sayyidina Ali menjawab, innal munafiqina la yazkuruna Allah illa qalila, amma haula yazkuruna Allah katsira. Orang-orang munafik itu tidak mengingat Allah, tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Sedangkan mereka banyak berzikir kepada Allah. Ini satu jawaban yang diplomatis. Sayyidina Ali nggak mau katakan mereka munafik. Jangankan mengkafirkan, memunafikkan saja Sayyidina Ali nggak mau. Kemudian ditanya, ayyuhum, jadi kalau mereka itu bukan kafir, bukan munafik, lalu mereka itu apa? Karena mereka ini mencaci makimu, mengkafirkanmu, menghalalkan darahmu untuk mereka bunuh. Apa dijawab oleh Sayyidina Ali? Hum ikhwanuna baghaw alaina. Mereka saudara kita, cuma mereka membangkang terhadap kita. Subhanallah. Simpel jawabnya saudara. Mereka saudara kita, cuma mereka membangkang terhadap kita. Jadi mereka dikenakan oleh Sayyidina Ali hukmul baghi, hukmul bugha, bukan hukmul kafir, saudara. Maka itu ketika Sayyidina Ali memerangi mereka, tatkala mereka lebih terdahulu
mengangkat senjata terhadap Sayyidina Ali dan para sahabatnya. Begitu mereka dikalahkan, harta mereka tidak dirampas oleh Sayyidina Ali sebagai pampasan perang. Kalau mereka kafir, harta bendanya menjadi ghanimah. Tapi ternyata harta bendanya tidak dijadikan ghanimah, dikembalikan kepada keluarga mereka. Dan perempuan-perempuan mereka tidak dijadikan tawanan perang, tidak dijadikan sabai. Kalau mereka kafir, itu perempuan-perempuan mereka, anak-anak mereka yang ditawan, itu dijadikan budak sudah. Tapi ternyata tidak, dibiarkan mereka merdeka. Nah, ini yang dijadikan dalil oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Begitu juga ulama-ulama Ahlus Sunnah yang lainnya. Tidak boleh sembarangan kita mengkafirkan, jangankan madhab, firqah, kecuali kalau mereka menunjukkan kufrun bawah, kekafiran yang nyata. Kalau mereka mengatakan Allah itu beranak atau Allah itu diperanakan, itu kufrun bawah, silakan kita kafirkan, bahkan wajib untuk kita kafirkan. Kalau mereka mengatakan ada nabi baru setelah Nabi Muhammad SAW yang diangkat menjadi rasul, maka itu kufrun bawah, silakan untuk kita kafirkan. Tapi kalau kekafirannya tidak nyata, diperselisihkan oleh ulama, tidak boleh sembarangan kita kafirkan. Atau Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Tapi Mu'tazilah, saudara, ngotot bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Tidak ada satu ulama pun mengkafirkan Mu'tazilah. Betul pendapat Mu'tazilah kita tolak. Kita katakan satu bid'ah fiddin. Pendapat Mu'tazilah, pemikirannya kita lawan, dilawan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada ulama Ahlus Sunnah tidak ada yang mengkafirkan Mu'tazilah dalam persoalan tersebut. Karena ini persoalan perdebatan filsafat yang begitu panjang. Ini perdebatan sudah berlangsung berabad-abad, sampai hari ini tidak selesai persoalan tersebut, saudara. Dan ulama-ulama salaf kita menjadi contoh buat kita untuk tidak sembarangan kita mengkafirkan orang lain, kecuali kufrun bawah. Nah, kalau ada mengatakan Al-Quran itu kurang, Al-Quran itu tidak sempurna, Al-Quran yang ada di tangan kita itu adalah kitab suci yang palsu, kufrun bawah, kafir. Jadi kita mesti bedakan mana yang kufrun bawah, mana yang nyata-nyata kafir, yang memang kita berhak untuk mengkafirkan, mana yang masih diperselisihkan, yang nggak boleh sembarangan untuk kita mengkafirkan orang. Atau seperti persoalan apakah Nabi waktu Isra Mi'raj melihat Allah atau tidak. Kalau melihat Allah itu dengan mata kepala atau mata hati, ulama berbeda pendapat, itu persoalan akidah. Kemudian nanti di hari kiamat Allah menyatakan dalam Al-Quran ila rabbiha nadhirah, orang-orang beriman itu akan melihat Allah. Terjadi perdebatan di antara ulama, apakah melihatnya dengan mata kepala atau melihatnya dengan mata hati. Mu'tazilah mengatakan ini melihat dengan mata hati, tidak mungkin dengan mata kepala. Nah, kenapa Mu'tazilah mengatakan tidak mungkin dengan mata kepala? Karena sesuatu yang ditangkap oleh indera penglihatan melalui mata berarti membutuhkan ruang dan sudut. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala maha mulia, maha suci, Allah tidak membutuhkan ruang dan sudut, karena ruang dan sudut adalah makhluk ciptaan Allah. Innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah tidak butuh dengan alam semesta ciptaannya. Nah, sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan melihat dengan mata kepala. Tapi bagaimana cara melihatnya? Wallahu a'lam. Kita tidak pernah tahu tentang kaifiyah, dan itu bisa saja terjadi dengan izin kekuasaan Allah, karena Allah maha besar, Allah maha berkehendak, Allah maha berkuasa, segala sesuatunya bisa terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Perdebatan ini panjang, berabad-abad, dari dulu sampai sekarang, saudara. Tapi sungguh pun perdebatan sengit itu terjadi antara kedua belah pihak, tidak ada yang saling mengkafirkan. Jadi fokus saya di sini, saya bukan ingin menyampaikan mana pendapat yang kuat, mana yang kita ingin mendebat pendapat yang kita anggap lemah. Bukan itu. Saya hanya ingin menunjukkan etika yang terjadi di tengah ulama kita dulu, ada di mana mereka tidak mudah saling mengkafirkan sesama mereka. Karena itu satu musibah besar
Kalau zaman sekarang ini kadang-kadang sesama ahlus sunnah saling mengkafirkan. Sesama ahlus sunnah saling mengkafirkan. Jangan cerita mazhab lain dulu lah. Jangan cerita Mu'tazilah, cerita mazhab Syiah, cerita Khawarij dan lain sebagainya. Sesama ahlus sunnah saling mengkafirkan. Apalagi firqah yang di luar ahlus sunnah. Di dalam sesama ahlus sunnah saling tuduh, saling fitnah, saling menyesatkan, saling mengkafirkan. Hanya karena perbedaan pendapat. Bagaimana dengan kelompok di luar ahlus sunnah wal jamaah? Lebih mudah lagi untuk mengkafirkan mereka. Nah, ini yang saya coba untuk mengajak kaum muslimin. Mari kita jaga akidah kita. Kita pertahankan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Kita jaga dari segala serangan. Tapi bukan dengan cara mengkafir-kafirkan orang lain, saudara. Ialah kecuali kalau kekafiran itu sudah nyata, terang, benderang. Nah, itu termasuk daripada daruriyatul, termasuk dari hal-hal perkara-perkara yang jangankan orang alim, orang awam pun tahu kalau itu tentang kafir. Seperti wajibnya sholat 5 waktu. Orang awam juga tahu. Kalau ada kelompok mengatakan sholat 5 waktu tidak wajib, kafir. Kalau ada kelompok mengatakan puasa Ramadan tidak wajib bagi kaum muslimin, kafir. Kalau ada kelompok yang mengatakan zakat itu tidak ada dalam rukun Islam dan tidak wajib untuk dilaksanakan oleh umat Islam, kafir. Itu kufrun bawah. Makanya dulu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu tidak ragu-ragu untuk memerangi mali zakat. Kelompok yang menolak untuk membayar zakat karena menganggap kewajiban zakat itu sudah gugur dengan wafatnya Nabi. Karena wajib Nabi sudah wafat, zakat tidak perlu ada lagi. Sampai begitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq ingin memerangi mereka, diprotes oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Umar mengatakan, apakah kau akan memerangi orang yang menyatakan dan mempersaksikan bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah? Sayyidina Umar mengingatkan Sayyidina Abu Bakar, ini yang kita memerangi, mengucapkan 2 kalimat syahadat dan masih mendirikan sholat serta puasa Ramadan. Tapi mereka tidak mau zakat. Apa jawab Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu? Lan ufarriqa baina sholat dan zakat. Aku tidak akan bedakan antara wajibnya sholat dengan wajibnya zakat, sebagaimana tidak dibedakan oleh Allah di dalam Al-Quran Karim. Karena zakat itu daruriyatul din. Jadi urusan agama yang sangat prinsip. Siapa yang menolak kewajibannya, menganggap itu tidak wajib, mengatakan itu tidak ada lagi dalam syariat, maka hukumnya kafir, sehingga diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Makanya ketika Sayyidina Abu Bakar wafat, Sayyidina Umar menjadi khalifah radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Umar mengatakan, laulah Abu Bakr, kalau tidak ada Abu Bakar, la ta'atus syariat zakat, niscaya telah punah hilang syariat zakat. Kalau tidak ada Abu Bakar Siddiq yang memerangi orang-orang yang menolak kewajiban zakat, niscaya syariat zakat sudah ditinggal oleh umat Islam, sudah ada. Jadi di situ baru Sayyidina Umar mengakui betapa perjuangan Abu Bakar yang dulu pernah ditentangnya, diprotesnya, saudara. Ternyata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu kana fil haq, yaitu betul-betul berada di dalam jalan yang hak, jalan yang benar, di dalam mengambil keputusan tersebut. Nah, jadi saya hanya ingin menekankan, kalau kufurnya terang benderang, kafirnya nyata, menolak sholat 5 waktu, menolak puasa Ramadan, menolak kewajiban zakat, menolak mengingkari kewajiban ibadah haji, kafir. Nah, baiklah. Akhirnya setelah panjang lebar saya sampaikan tersebut, beberapa kaidah di antara yang perlu kita ketahui adalah, pertama, yang dipegang kuat oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kaidah yang berbunyi adamu takfiri ahlil qiblah. Tidak boleh mengkafirkan ahli kiblat. Itu yang pertama. Sebagaimana tadi sudah kita jelaskan panjang lebar. Yang kedua, ada yang menarik yang dituliskan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad. Beliau mengatakan, al-khata'u fi idkhali alfi muslimin fil Islam khairun minal khata'i fi ikhraji wahidin minhu.
Dan Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad, al-khata'u, kesalahan, fi idkhali alfi muslimin fil Islam, di dalam memasukkan 1000 orang ke dalam Islam, khairun, lebih baik, minal khata'i, daripada kesalahan, fi ikhraji wahidin minhu, daripada kesalahan mengeluarkan seorang muslim daripada Islam. Kesalahan dalam memasukkan 1000 orang dalam Islam lebih baik daripada kesalahan mengeluarkan seorang muslim daripada Islam. Artinya ada 1000 orang kita anggap muslim, ternyata mereka bukan muslim. Ternyata di akhirat terbukti mereka bukan muslim. Cuma selama di dunia kita anggap mereka itu muslim, kita tahunya mereka muslim. Dugaan kita salah. Itu masih lebih baik daripada kita salah mentakfirkan orang. Satu orang kita vonis dia kafir, ternyata di kemudian hari terbukti dia tidak kafir, dia muslim. Jadi kesalahan di dalam menganggap 1000 orang sebagai muslim lebih bagus daripada kesalahan menganggap seorang muslim itu sebagai kafir. Nah, kenapa kaidah ini muncul, saudara? Saking hati-hatinya ulama-ulama kita dulu di dalam mengkafirkan orang lain, saudara. Jadi kaidah ini, saudara, hanya untuk mengingatkan umat Islam, hati-hati. Jangan mudah mengkafirkan orang. Anda mengkafirkan seorang muslim asyad lebih berat daripada Anda menganggap 1000 orang yang bukan muslim sebagai muslim. Lebih berat Anda mengkafirkan seorang muslim daripada Anda menganggap 1000 orang yang bukan muslim sebagai muslim, saudara. Berikutnya, yang ketiga, al-khata'u fit tabri'ati khairun minal khata'i fil ittiham. Ini biasanya kalau dalam pengadilan ini berlaku. Hakim itu lebih baik salah dalam memvonis bebas daripada salah dalam memvonis orang di penjara. Ada orang maling, diadili, kurang cukup bukti, dibebaskan oleh hakim. Kurang cukup bukti, dibebaskan oleh hakim. Padahal yang dibebaskan itu maling, betul-betul maling, cuman kekurangan bukti, dibebasi. Itu masih lebih bagus daripada ada orang bukan maling, orang baik, sudah. Tapi karena ada saksi palsu dan lain sebagainya, akhirnya dia divonis sebagai maling di penjara. Ini 2 kesalahan yang dilakukan hakim. Pertama, salah dalam membebaskan, kedua, salah dalam menghukum. Maka di sini dikatakan salah dalam membebaskan lebih baik daripada salah dalam menghukum, saudara. Lebih baik dia bebaskan 1000 maling daripada dia penjara 1 orang benar, 1 orang baik. Nah, artinya apa? Nilai seorang yang baik itu begitu tinggi, saudara. Jadi jangan sampai kita salah dalam mengambil hukum terhadap orang yang baik tadi. Karena mengambil hukum yang salah terhadap orang yang baik, seorang yang baik lebih berat dibandingkan mengambil hukum salah terhadap 1000 orang yang penjahat, saudara. Jadi di sini ini kaidah menunjukkan hati-hati terhadap orang baik, hati-hati terhadap orang yang benar, hati-hati terhadap orang yang tidak bersalah. Nah, ini juga berlaku dalam akidah, karena ini sebetulnya kaidah ini kaidah usuliyah. Nah, kita salah, saudara. Jadi kita anggap seseorang itu bersih, dia bukan aliran sesat. Ternyata pendapat kita salah, masih lebih baik daripada orang yang benar, yang akidahnya benar, lurus, kita bilang sesat. Berarti kita sudah menghukum sesat kepada orang yang
benar, orang yang tidak bersalah. Ini lebih berat daripada kita menghukum tidak sesat kepada 1000 orang yang sesat. Jadi kalau kata-kata di sini dikatakan lebih baik tadi menunjukkan bahwa memvonis hukum bagi orang yang benar itu persoalan yang besar, persoalan yang berat, dan bukan persoalan yang main-main, saudara. Baik, berikutnya itu kaidah yang keempat, hampir serupa. Al-khata'u fi tarki alfi kafirin fil hayati ahwalu minal khata'i fi safki mahkamatin min dami muslimin. Artinya kesalahan membiarkan 1000 orang kafir itu hidup, kita salah, mestinya 1000 ini kita bunuh. Tapi karena satu pertimbangan mereka tidak kita bunuh, kita biarkan itu 1000 kafir hidup, putusan kita salah. Itu lebih ringan daripada putusan kita salah di dalam menumpahkan darah seorang muslim. Jadi ada seorang muslim, kita halalkan darahnya, kita bunuh dia, saudara. Ternyata putusan kita salah, lebih berat. Kesalahan di dalam menumpahkan darah seorang muslim jauh lebih berat dibandingkan kesalahan dengan membiarkan 1000 orang kafir hidup tidak kita bunuh, saudara. Kenapa? Karena darah muslim itu, saudara, berat indallah. Darah seorang muslim itu terpelihara di sisi Allah, maksumud dam, tidak boleh sembarangan untuk kita halalkan darah ini. Jadi ini diingatkan oleh para ulama kita dulu, hati-hati di dalam mengambil keputusan. Si fulan kafir, si fulan murtad, si fulan halal darahnya untuk ditumpahkan. Hati-hati, sudah. Masa lalu kita dalam sejarah Islam sudah cukup menjadi pelajaran buat kita. Bagaimana kaum muslimin dengan kaum muslimin saling mengkafirkan, saling menyesatkan, dan saling menumpahkan darah. Ini nggak boleh lagi terjadi di zaman kita sekarang. Harus kita jaga, walaupun kita berbeda-beda pendapat aliran, selama kita ahlul kiblah, saudara, tidak boleh sembarangan kita menghalalkan darah sesama muslim. Baik, kaidah yang kelima, inna da'wa bi hukmi islami alfi kafirin bi syubhatin khairun min takfiri muslim wahidin bi alfi syubhat. Jadi kita menghukum Islamnya 1000 kafir karena satu alasan. Karena sebuah alasan 1000 orang kita hukumkan Islam, padahal mereka kafir. Kan yang tahu hakikat kafir tidaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ijtihad, kita ingin menghukumkan ini orang kafir atau bukan. Kita cari alasannya, kita cari argumentasinya, kita cari dalilnya. Kita dapatkan satu alasan kalau mereka adalah Islam. Ternyata putusan kita salah. Tapi masih lebih baik daripada kita mengkafirkan seorang muslim walaupun dengan 1000 alasan, sudah. Nanti saya akan berikan contoh soal ini setelah kaidah yang berikutnya, karena ini hampir serupa, hampir sejalan. Di mana kaidah yang berikutnya, inna ta'wila ra'yi muslimin lidaf'i tuhmati takfirihi khairun min jiryani dhahiri ra'yihil muaddi ila takfiri. Artinya, mentakwilkan pendapat seorang muslim, mentakwilkan pendapat seorang muslim untuk menjauhkan dia dari vonis kekafiran lebih baik daripada memaknai pernyataannya secara zahir yang menyebabkan dia menjadi dikafirkan, saudara. Jadi secara zahir ini orang kafir, tapi kalau kita takwilkan ternyata dia tidak kafir, maka mentakwilkan pendapatnya agar dia tidak dikafirkan jauh lebih baik daripada jiryani zahiri ra'yi al-muaddi ila takfir, daripada memaknai pernyataannya secara zahir
yang menyebabkan yang bersangkutan dikafirkan. Nah, kaidah yang berikutnya lagi yang sejalan, yang terakhir, innal kalimata innal kalimata idza tamanatil kufra min tis'in wa tis'ina wajhan thumma tamanatil imana min wajhin wahidin humila ala ahsanit tahamul wa huwal iman. Ini menarik. Innal kalimata, kalau suatu kata memiliki kemungkinan makna kekafiran dari 99 sudut pandang, kemudian ada satu sudut pandang yang bisa menyatakan dia itu masih beriman, tidak kafir, maka sudut pandang yang tidak mengkafirkan yang didahulukan. Contoh, saya bicara di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mari kita lihat. Pemerintah Republik Indonesia tidak menerapkan syariat Islam. Padahal penerapan syariat Islam itu wajib. Allah nyatakan dalam Al-Quran Al-Karim, faqala ta'ala wa ma lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Wa ma lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Ada lagi humul zalimun. Juga menyatakan kafir, zalim, fasik bagi mereka yang tidak menerapkan apa yang diturunkan oleh Allah. Sekarang muncul pertanyaan, pemerintah Indonesia tidak menerapkan hukum Allah, apakah pemerintah Indonesia itu kafir? Ini jadi pertanyaan, sudah. Nah, mari kita lihat, kita tanya kepada pemerintah, yuk kita ajak, yuk terapkan hukum Islam. Pemerintah tidak mau. Nah, sekarang ini kata tidak mau artinya banyak. Kalau tidak mau kita artikan pemerintah meremehkan hukum Allah, maka pemerintah kafir. Kalau tidak mau kita artikan pemerintah menganggap hukum manusia lebih baik daripada hukum Allah, pemerintah kafir. Kalau kata tidak mau kita artikan bahwa pemerintah menganggap hukum Allah itu tidak adil, pemerintah kafir. Kalau kata tidak mau itu kita artikan, saudara, bahwa pemerintah menganggap hukum Allah itu sudah kadaluarsa, tidak sesuai dengan zaman modern, pemerintah kafir. Kalau kata tidak mau itu dimaksudkan bahwa hukum Islam ini zalim, melanggar hak asasi manusia, pemerintah kafir. Jadi dari sudut pandang tadi pemerintah kafir. Tapi ada satu sudut pandang. Jadi kalau kita kumpulin nih 5 sudut pandang, 6, 7, 8 sampai 100, pemerintah kafir. Sampai 99 sudut pandang, pemerintah kafir. Terus ada satu sudut pandang. Tapi kalau pemerintah katakan tidak mau, bukan menolak keadilan hukum Islam, kewajiban hukum Islam, keindahan hukum Islam. Tidak mau karena ada pertimbangan politik, pertimbangan ekonomi, tekanan luar negeri, tekanan kekuatan-kekuatan yang ada di sekitar pemerintah, sampai pemerintah tidak berkutik, adanya ancaman-ancaman kalau menerapkan hukum Islam, lulutnya hutang yang begitu besar dia tidak bisa bergerak, maka berarti pemerintah tidak kafir. Jadi ada satu sudut pandang yang mengeluarkan pemerintah daripada kekafiran. Maka saudara, dengan kaidah tadi kita ambil kemungkinan yang terakhir agar kita tidak mudah mengkafirkan pemerintah, saudara. Kita protes pemerintah, kita lawan pemerintah, kita kasih peringatan tegas, tapi yang mudah mengkafir-kafirkan dulu, saudara. Karena itu dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, kalau ada orang meninggalkan sholat, nggak boleh langsung dikafirkan. Kalau dia meninggalkan sholat, tanya dulu kenapa dia tidak sholat.
Kalau dia tidak tahu sholat itu wajib, ya dikasih tahu. Nah, kalau dia sudah tahu, disuruh sholat nggak mau, dia katakan sholat nggak perlu, sholat nggak wajib, ya kafir, murtad. Tapi kalau dia disuruh sholat, dia jawab, iya saya tahu sholat wajib, cuma males. Yang begini banyak sudah. Banyak sudah. Ditanya, kamu tahu nggak sholat wajib? Tahu. Tahu nggak kalau meninggalkan sholat itu dosa besar? Tahu. Tapi kenapa kamu nggak sholat? Macam-macam jawabannya. Bagaimana ya? Saya masih banyak masalah nih. Saya masih ada penyakit ini, penyakit itu. Dan ada kaitannya sudah. Dia cari alasan. Orang semacam ini alim, fasik, tidak boleh dikafirkan sudah. Ini dalam mazhab Syafi'i enggak boleh mengkafirkan dia. Lalu kalau dalam mahkamah syariatnya bagaimana? Maka dia harus dibawa ke mahkamah syariat, yustata, dituntut untuk bertaubat. Lalu kalau dia nggak mau taubat bagaimana? Dihukum mati. Lalu dia mati dalam keadaan apa? Dalam mazhab Syafi'i tetap dinyatakan mati dalam keadaan muslim. Tidak boleh dinyatakan mati dalam keadaan kafir, karena dia terkena hukum had, dihukum mati yang tidak mengeluarkan dia dari agama Islam. Beda menurut mazhab Hambali. Kalau mazhab Hambali mengatakan kalau meninggalkan sholat dengan sengaja kafir. Tidak peduli alasannya apa, sehingga kalau dia dihukum mati, mati dalam keadaan kafir dan nggak boleh diurus secara Islam. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki tetap setelah dihukum mati, jenazahnya diurus secara Islam. Ya dimandikan, disolatkan, dikafankan, disolatkan, dimakamkan. Urusan dia diampuni, tidak diampuni, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan urusan kita. Kita hanya melaksanakan tatanan syariat sesuai tuntunan Nabi. Jadi saya mau cerita, ini lihat dalam mazhab Abu Hanifah, dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Maliki, orang tadi tidak dikafirkan, saudara. Bahkan kalau dalam mazhab Abu Hanifah nggak boleh dihukum mati. Kalau dia nggak mau tobat, ya penjara aja sampai dia tobat. 10 tahun nggak tobat, ya 10 tahun di penjara. Seumur hidup nggak mau tobat, ya seumur hidup di penjara sampai dia tobat. Nah, jadi kita lihat, yang saya ingin jelaskan di sini bukan soal perbedaan pendapatnya, tapi bagaimana ada 3 mazhab dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mudah untuk mengkafirkan, yaitu seseorang, saudara, karena tidak menjalankan daripada bagian daripada syariat. Karena Ahlus Sunnah itu sepakat murtakibul kabair la yukaffar. Orang yang melakukan dosa besar tidak dihukumkan kafir. Orang berzina tidak kafir, tidak murtad. Orang mencuri tidak murtad. Orang berjudi tidak murtad. Orang menenggak minuman keras tidak murtad. Ya, mereka dosa. Berzina itu dosa besar, tapi mereka tidak lantas menjadi kafir karena dosa besarnya. Tidak, mereka tetap seorang muslim asi yang maksiat, athim yang berdosa. Dan kalau mereka lakukan dosa itu secara terang-terangan, maka mereka termasuk fasik. Nah, ini yang ingin saya garis bawahi, sudah. Jadi baiklah, setelah panjang lebar apa yang saya sampaikan tadi, intinya yang ingin saya sampaikan dalam forum ini adalah untuk kita tidak mudah mengkafirkan orang lain, saudara. Nah, lalu kalau kita melihat pandangan dia sesat, kita mengatakan sesat masih boleh. Sesat dengan kafir beda, saudara. Oh, orang ini berpendapat begini. Nah, ini kelihatannya orang ini punya pendapatnya sesat, tidak sesuai dengan dalil yang kuat. Itu masih dibolehkan oleh ulama. Atau mengatakan bid'ah masih dibolehkan oleh ulama, saudara. Tapi kalau sudah mengatakan kafir, hati-hati. Nah, kalau pertanyaannya, lalu kenapa dalam kitab-kitab ulama salaf kadang-kadang seperti antara Imam Ahmad dengan Al-Imam Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, ada salah satu sahabat beliau, yaitu dalam mazhab Imam Syafi'i, sahabat, bukan Imam Barbahari. Barbahari ini pengikut daripada Imam Ahmad. Allahumma sholli, nama itu hilang dari benak sudah. Imam Ahmad dengan yang saya maksudkan ini sama-sama belajar kepada Imam Syafi'i pada saat Imam Syafi'i hidup di Baghdad. Tapi kemudian berikutnya Imam Ahmad dengan beliau ini berbeda pendapat soal khalqul Quran. Mu'tazilah mengatakan Al-Quran itu makhluk.
Imam Ahmad mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk. Sahabatnya ini juga mengatakan Al-Quran bukan makhluk. Hanya sahabatnya ini mengatakan Al-Quran sebagai kalam Allah bukan makhluk. Tapi kalau mushaf Al-Qurannya, bacaan orang yang membaca Al-Quran, huruf yang dituliskan di atas mushaf Al-Quran, itu semua adalah makhluk. Dan ini ditolak oleh Imam Ahmad ya. Pokoknya Imam Ahmad menginginkan katakan saja Al-Quran itu kalam Allah, bukan makhluk. Titik. Tidak perlu ada tambahan apapun. Tapi di kalangan mazhab Imam Syafi'i tidak itu yang berlaku. Al-Quran bukan makhluk, Al-Quran kalamullah. Tapi tilawatut tali, bacaan orang yang membaca Al-Quran yang mengeluarkan huruf suara dari mulutnya, suara itu makhluk. Huruf yang dituliskan di atas mushaf Al-Quran yang terdiri dari kertas dan tinta, itu makhluk. Nggak boleh itu dikatakan kalam Allah. Kalam Allah itu isinya, muhtawanya, kandungannya. Nah, ini perbedaan. Nah, kemudian akhirnya antara dua imam ini saudara saling menyesatkan. Bahkan Imam Ahmad dalam satu riwayat mengatakan kafir. Sekarang muncul pertanyaan. Nah, kalau Imam Ahmad ini mengatakan kafir, kenapa kita sekarang nggak boleh mengkafirkan orang-orang yang beda pendapat dengan kita dalam urusan akidah? Jawabnya saudara, kalau ada ulama-ulama kita dulu yang mengkafirkan sesama ulama, maka yang dimaksudkan oleh mereka adalah kufran duna kufrin. Jadi yang maksud mereka ini kafir, bukan kafir kharij anil millah, bukan kafir keluar dari agama, tapi yang dimaksudkan mereka kafir adalah kafir yang keluar dari pendapat yang benar. Beda, ada kafir keluar dari agama, ada kafir yang keluar yaitu daripada pendapat yang benar. Jadi kalau ada ulama salaf saling mengkafirkan satu dengan lainnya, harus dimaknai yang dimaksud kafir keluar dari pendapat yang benar, bukan keluar daripada agama. Bukan kafir keluar daripada agama, saudara. Nah, sehingga dengan demikian klop sejalan dengan sikap mereka di dalam kesempatan lain. Karena dalam kesempatan lain Imam Ahmad melarang pengikutnya untuk mengkafirkan sesama muslim. Karena dalam kesempatan lain seperti saya katakan tadi, Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyatakan raja an takfir, menarik sikap takfirnya saudara. Nah, jadi kalau ada kalimat-kalimat mengkafirkan sesama muslim yang keluar dari ulama-ulama kita terdahulu, maknailah yang dimaksud kafir itu adalah kufran duna kufrin, yaitu kekafiran yang tidak mengeluarkan seseorang daripada agamanya. Nah, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Sengaja saya sampaikan ini, sebetulnya pelajaran ini seharusnya membutuhkan waktu yang sangat panjang sekali saudara. Tapi saya pernah memberikan di ma'had ini, kalau nggak salah 4 tahun yang lalu, yaitu satu pelajaran di kelas khusus tentang metodologi usul dan furu. Apa itu usul, apa itu furu, sehingga dari sana kelihatan mana yang prinsip, mana yang tidak prinsip, sehingga dari sana kita bisa menentukan mana yang kafir, mana yang tidak kafir, dan seterusnya dan seterusnya. Saya pernah berikan kuliah itu di pondok pesantren ini, kalau nggak salah 3 atau 4 tahun yang lalu di kelas khusus. Nah, mudah-mudahan bagi mereka yang mengikutinya pada saat itu masih menguasai persoalan tersebut, karena sekarang ini penting sekali metodologi itu agar kita tidak mudah mengkafirkan orang.